Ibarat kita menjual, kita pun juga mengedukasi. Jadi sistemnya saya itu seperti itu. Jadi tergantung kalian bagaimana caranya mau menentukan harga dan menarik hati para konsumen. Jadi sebaiknya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Yang baru menemukan channel saya, selamat bergabung ya. Terima kasih sudah menonton. Jadi channel saya ini membahas tentang ya tutorial usaha percetakan khususnya untuk pemula. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya mengenai usaha, ya, cara menentukan harga jual dari jasa kita. Dan ada juga yang bertanya juga cara supaya tidak tertipu ya pada saat menghadapi konsumen atau pelanggan. Jadi saya akan jawab dulu. Yang pertama itu untuk menentukan harga. Jadi kalau harga itu sebenarnya sensitif sekali ya. Jadi di satu daerah dengan daerah yang lain tentu harga itu tidak sama. Semua itu tergantung dari situasi sekitar lokasi kita mau membuat usaha, atau lokasi kita tempat usaha, atau lokasi di mana usaha kita ada. Jadi semua tergantung dari situasi tersebut. Jadi nggak bisa kita mau beracu pada suatu sumber informasi yang mana tidak berada di daerah tempat usaha kita. Nah, contohnya yang ada di Jawa atau di kota-kota besar, itu tentu harganya tidak bisa kita ambil acuan dengan harga yang ada di daerah-daerah pelosok. Di samping harga bahan baku, harga mesin, dan SDM yang berbeda ya, itu juga ada yang namanya jarak. Nah, itu juga kan yang menentukan. Contoh pengalaman saya waktu di Sidoarjo, tepatnya waktu itu saya buat di Kecamatan Taman, itu kurang lebih berapa kilo ya, itu ya sekitar 20 kilo atau 15 kilo dari Krian. Itu saya membuka usaha fotokopi print di situ. Tentu di situ harganya sangat-sangat murah ya. Di sana di tahun 2018 itu ngeprint untuk hitam putih itu Rp500 per lembar. Terus untuk fotokopi di tahun itu kalau nggak salah masih 200-250 per lembar. Nah, itu saya buat di wilayah yang bisa dibilang daerah pabrik ya. Banyak di situ kos-kosan, perumahan, tapi dari situ daerah-daerah pabrik, dekat pabrik Pokfang apakah pabrik Jafra yang sosis-sosis itu. Jadi kebanyakan konsumen saya itu orang-orang pabrik gitu. Nah, namun kalau kita bergeser kembali lagi ke arah kotanya, jadi ke Surabayanya ya, itu di area-area kampus ada tuh kampus di dekatnya Royal, itu belakang Royal, itu malah fotokopi di sana itu ada 150, ada yang 200, tapi kebanyakan di sana tuh 150 untuk fotokopi gitu. Untuk printnya ada yang 250 per lembar, itu di tahun 2018. Jadi tentu marginnya jauh lebih kecil lagi. Jadi contoh aja di daerah Jawa itu aja, Sidoarjo itu aja sama Surabaya itu aja sudah beda ya. Penempatan antara yang satunya di daerah pemukiman dan yang satunya di area kampus itu juga sudah berbeda harga. Nah, begitu dibandingkan lagi dengan kita yang di pelosok. Nah, kalau saya sekarang kan di Papua. Nah, di Papua itu
normalnya itu print hitam putih itu di sini 2000 perak per lembar gitu. Tapi ada juga yang di atas itu. Kalau makin ke pelosok lagi, contoh saya kan ada di Kabupaten Sorong, itu dari kotanya itu sekitar 20 sampai 30 menit. Ada ke daerah pelosok itu namanya Ayamaru, Mebrat. Di situ beda lagi harganya. Itu yang hitam putih di sana bisa 5.000. Ya. Kalau di Kabupaten Sorongnya itu fotokopi 500 perak, ada yang 1.003. Tapi kalau di daerah pelosok kayak di Ayamaru, Mebrat itu di sana malah fotokopi satu lembar 2.000. Jadi semua tergantung dari situasi sekitar kita usaha. Apalagi kalau di situ daerah-daerah rame, ya tentu kalau saya pribadi saya nggak melihat atau mau menjatuh-jatuhkan harga, enggak. Saya akan main ke layanan. Jadi kita bermain di layanan, kita beri pelayanan yang terbaik, ya kan? Kalau ada potongan-potongan harga kita kasih, tapi dengan syarat minimal mereka kalau misalkan ngeprint nih normalnya 2.000 nih, tapi kita mau ngasih harga potongan, berarti kita ada punya target tertentu ke mereka. Contoh biasanya saya kasih itu kalau ngeprint di atas 60 lembar, ya toh, saya kasih harga Rp1.000 kayak gitu. Jadi ada yang istilahnya ada potongan-potongan harga itu kita kasih bersifat layanan. Jadi kayak ya istilahnya kita membantu mereka seperti itu. Tapi kebijakan itu juga tergantung dari kita sebagai pelaku usaha. Jadi nggak bisa dipukul rata juga. Jadi masing-masing pelaku usaha, masing-masing kebijakan. Jadi beda-beda, nggak sama gitu. Nah, karena keuntungannya saya sendiri, saya usaha itu kan bahan ya saya ambil sendiri dari Jawa, saya kirim langsung. Nah, untuk menghemat biaya kirim, saya pakai yang namanya jasa just tip atau pengiriman melalui ekspedisi kapal laut. Ya, itu sangat-sangat membantu saya karena mengikis atau memangkas ongkos kirim atau biaya modal ya. Di samping itu saya kalau servis sendiri. Ya, kalau servis memang saya servis sendiri. Itu lagi yang bisa membantu saya mengikis atau memangkas kos saya atau biaya modal saya. Nah, ditambah lagi untuk kepentingan spare part, terus untuk pembelian mesin. Jadi saya langsung dari Surabaya. Jadi pengiriman saya tuh adanya di Surabaya ya menuju Indonesia Timur. Makanya di situ saya bisa menghemat banyak. Nah, adapun harga saya tidak mau ini versi saya ya. Jadi kalau ini hanya sebagai bahan referensi kalian. Jadi dengan saya yang mempunyai kos sekecil itu, biaya yang murah, saya nggak pernah menjatuhkan orang-orang di sekitar sini. Contoh, saya nggak pernah membuka harga, contoh ngeprint langsung jebret di angka 1.000 atau di bawah 1.000, enggak. Jadi saya ikuti permainan yang ada di sini. Jadi kalau warna 4.000 ya saya ikuti 4.000 gitu. Kalau hitam putih 2.000 ya saya ikuti 2.000. Jadi kayak gitu. Cuman saya di sini ada bikin trik-trik khusus. Contoh dengan saya mainkan di kualitas, itu yang di sini masih belum bermain. Contoh kayak macam orang cetak sertifikat di kertas art paper, kertas linen atau kertas ivory atau kertas-kertas sertifikat lainnya. Nah, itu saya mainkan di printer laser. Nah, kalau di printer laser itu di sini pemainnya masih kecil. Di sini masih minim kompetitor. Jadi di sini kebanyakan itu mainnya pakai inkjet. Jadi jarang sekali yang main pakai laser jet warna. Jadi di situ suatu peluang yang saya ambil di sini. Jadi harganya juga saya bisa naikkan ya. Kalau normalnya 4.000 itu untuk print warna, tapi kalau kita cetak di bahan khusus kayak khusus sertifikat, saya bisa up sampai ke harga 10.000, 12.000 tergantung kertas dan bagaimana cara kita menawarkan ke orang itu. Jadi ibarat kita menjual, kita pun juga mengedukasi. Jadi sistemnya saya itu seperti itu. Jadi tergantung kalian bagaimana caranya
mau menentukan harga dan menarik hati para konsumen. Jadi sebaiknya tuh kita ikuti saja harga sekitar. Nah, di situ kita selipkan ya pelayanan-pelayanan kita terhadap konsumen seperti itu. Mungkin diberikan kemudahan, contohnya untuk mengirim filenya dulu, baru orangnya belakangan datang tinggal ambil kayak gitu. Nah, untuk poin yang kedua itu lebih ke kepercayaan ya. Jadi kalau tipu menipu itu lebih ke kepercayaan. Jadi yang namanya orang usaha itu sudah, saya secara pribadi pun sudah merasakan ya namanya ditipu, apalagi ya ada oknum-oknum di perusahaan-perusahaan atau instansi plat merah ya. Itu ada oknum-oknum yang memang sengaja mainnya di situ. Jadi awalnya orderannya bayarannya bagus, lama-lama nunggak tidak ada pembayaran, itu sering. Itu sampai jutaan, itu saya punya istilahnya tunggakan yang tidak terbayar. Jadi kasus saya itu terakhir di tahun 2019, tepatnya waktu itu zaman-zaman pemilu dua periodenya Pak Presiden Jokowi ya. Nah, itu saya ditipu di situ, fotokopi sebesar berapa itu? 1 juta berapa itu? Itu cuma janji, tinggal janji. Sekarang tahun sudah, Pak Jokowi sudah mau, masa jabatannya sudah habis tapi masih belum ada, dan itu sudah saya ikhlaskan. Jadi sekali lagi itu kepercayaan ya, tapi konsepnya biar meminimalisir yang namanya penipuan kayak gitu, atau kita tertipu karena terlalu percaya ke orang. Jadi kita punya kebijakan. Jadi misalkan ada orang-orang yang mana kita sudah percaya ya kan, sudah langganan lama, itu mungkin bisa kita kasih atau tidak lebih ke DP 50%. Jadi saya tuh biasanya kalau ke orang-orang yang langganan tetap itu biasanya saya kasih DP minimal 50%. Itu by transfer. Jadi barangnya dikirim via WA, tidak email. Dan untuk pembayarannya itu via transfer ya. DP-nya transfer, kadang juga ada yang langsung cash. Jadi seperti itu. Tapi kalau orang-orang baru ya namanya usaha di Papua ya, ya memang agak sulit sih, karena memang ada tipikal orang yang sukanya mohon-mohon, ngomong manis kayak gitu kan, bilangnya janji-janji nanti besok gini, tetap nggak bisa. Saya tetap kokoh dengan pendirian saya, mau orderannya tuh mau jutaan apa cuman ratusan ribu, tetap jika ditinggal itu minimal ada punya pembayaran 50% gitu. Tapi kalau seperti spanduk ya itu saya harus 100%. Saya nggak mau ini macam-macam ya, spanduk, X banner itu harus 100%. Saya nggak pernah mau itu orangnya siapa, tetap 100%. Jadi itu kebijakan dari kita sendiri sebenarnya, dan juga cara kita melihat orang. Jadi ya itu intinya tetap waspada, jangan percaya pada siapapun ya. Memang usaha kita ini memang usaha percetakan itu, atau fotokopi, atau usaha print, itu memang rawan sekali yang namanya kena tipu. Jadi kita harus ya istilah punya pendirian kokoh lah. Jadi kalau A ya A, tidak ya tidak ya. Jangan sekali-sekali lembek atau memberikan toleransi. Karena kalau saya pengalaman di Papua, sekali kita kayak nggak tegas atau memberikan toleransi itu, malah dimakan kita, malah dihabisi, malah diinjak-injak ya. Jadi saran saya ya lebih waspada aja kalau untuk menghindari penipuan usaha, karena memang usaha itu ya 50-50 ya. Kalau untung ya untung, kalau rugi ya jelas rugi. Jadi kalau ketipu ya sudah ketipu habis ya. Jangan sampai kita sudah belum dibayar nih ya kan, kita berani cetak, baru di situ cetaknya contoh lah fotokopi ya, fotokopi di situ dia belum DP, situ fotokopinya sampai 1 karton atau 2 karton, kan nggak bisa dikembalikan lagi ya kan. Makanya di situ pandai-pandainya kita bernegosiasi sama konsumen.
Oke, jadi itu sedikit informasi atau masukan yang dapat saya bagikan ke kalian ya. Jadi kalau kalian pemula yang mau usaha saja, saya jamin aman, tidak akan ada yang namanya eh, masalah-masalah yang terlalu rumit, nggak ada. Masalah tetap ada ya, kita bisa cari solusinya, tapi dengan satu jalan, kita harus mulai usaha dulu ya, gitu. Karena kalau kita sudah mulai usaha, nanti kita akan tahu kemana arah dari usaha kita. Dan juga kita jangan menutup diri juga, kita harus pandai-pandai bersosialisasi ya. Apalagi kita usaha jasa, kita pandai-pandai yang namanya mempromosikan melalui media sosial, dari teman ke teman atau dari pelanggan ke mulut pelanggan. Nah itu enak gitu yang kayak gitu. Oke, sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.